Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita belajar buku Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Babnya buku bagian kedua. Bagian kedua ini cerita tentang keseharian atau kebiasaan. Kemarin kita sudah bahas beberapa bab, ada bab makan, biasa ya keseharian Pak ya. Bab makan, bab bab berjalan, bab tidur, dari bahas kemarin. Sekarang kita masuk keseharian kita adalah bab berteman. Bab berteman. Nanti bab berteman ini setelah terakhir bab berteman, nanti keseharian kita adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak ada itu, cuma disamakan aja. Nggak ada ya. Terus bab sekarang adalah bab berteman. Bab berteman atau persaudaraan. Kata Nabi SAW, kalau mencari orang itu almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Jadi kalau temannya baik, pasti orangnya baik. Seseorang itu memang dilihat dari temannya. Karena kan orang ini kebanyakannya ikut-ikutan ya Pak ya. Ikut-ikutan nggak Pak? Kalau temannya baik, apa kata pepatah itu Pak? Burung tidak akan hinggap kecuali dengan jenisnya. Kira-kira burung gagak mau hinggap nggak dengan burung elang mau hinggap nggak dengan burung pipit? Nggak mau nggak Pak? Kenapa nggak mau? Nanti dimakannya Pak ya. Burung itu hinggapnya dengan sesama, pepatahnya begitu sih. Cuman Bapak kan bukan burung ya. Terus gimana itu? Ya kira-kira begitu. Jadi begitu. Jadi seseorang itu akan dilihat dari siapa temannya. Orang itu biasanya nyaman-nyamanan Pak ya. Satu frekuensi. Kalau frekuensinya itu beriman, pasti ketemunya sama siapa Pak? Orang-orang yang beriman. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi, kalau mencari kawan itu di masjid. Jadi kawan itu di mana Pak? Di masjid. Habis di masjid baru bawa kemana? Keluar. Bukan dari luar dibawa ke masjid. Kalau dari luar dibawa ke masjid bagus juga sih, nggak ada masalah. Tapi kalau kepengen instan kawannya yang paling bagus, itu cari di mana Pak? Di masjid. Cari di masjid. Kalau dia orang masjid, maka apa kata Nabi? Kalau dia biasanya orang masjid, kata ulama menjelaskan di situ. Orang kalau terbiasa di masjid, bersaksilah bahwa dia adalah orang baik. Karena dia ke masjid berarti dia orang baik. Membangun masjid berarti orang baik. Bangunkan masjid berarti orang baik. Sering datang ke masjid berarti orang baik. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau mencari teman itu misalnya Bapak punya di komplek ini, terus Bapak kepengen cari kawan gitu. Bisa sih kawan Bapak di tetangga Bapak kiri kanan muka belakang sekian itu bisa Bapak jadikan teman, bisa. Tapi mungkin teman say hello kali ya. Say hello gitu. Tapi kalau ingin diajak curhat,
ingin berdalam-dalam lagi bertemannya itu sampai temannya itu bisa membawa dia masuk ke surga. Bagaimana caranya? Carinya di mana? Di masjid. Orang yang suka ke masjid berarti hatinya bersih. Nah, gitulah kira-kira. Jadi itu keutamaan berteman. Terus mencari kawan itu, teman itu gimana? Kata Imam Al-Ghazali, pertama carilah akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik. Awan akhlaknya yang baik, yang tidak kasar omongannya. Terus orangnya akhlak baik. Nanti kalau akhlaknya buruk, kalau berkawan itu Pak, akan timbul permusuhan. Berarti akhlaknya baik. Terus ini hadis Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Jadi kalau berteman itu carilah akhlaknya yang baik. Pak, gini ya, lo contohnya begini misalnya, kalau Bapak kepengen punya kawan, ya kawan yang kira-kira bisa mengajak arah ke surga lah ya. Arah ke surga pasti akhlaknya baik. Arah ke surga. Sebab dalam hadis Nabi SAW itu, dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa ketika seseorang ketika seseorang ketika dia masuk ke dalam apa? Ke dalam surga, sampai di surga itu kenapa? Sampai di surga itu dia yang pertama dicarinya siapa? Keluarga terdekatnya. Kalau dia seorang ayah, yang dicarinya siapa? Anaknya. Kalau dia anak, yang dicari ayahnya, keluarga terdekat itu. Kalau sudah itu kan kita di surga itu ngapain Pak? Cuman reuni-reunian aja Pak. Cerita-cerita kita dulu cerita begini ya dulu ya. Kita cerita begitu ya, gini ya. Kita cerita-cerita aja di surga tuh Pak. Habis cerita-cerita makan-makan. Itu aja kerja kita, makan-makan, senang-senang lah di surga itu Pak ya. Senang-senang di surga itu. Terus begitu aja kerjaan. Nah, nanti ketika Bapak makan atau Bapak minum atau Bapak cerita, pasti ada yang ingat sama Bapak. Ingat sama Bapak siapa? Teman. Ketika Pak ingat cerita, kawan kita dulu mana ya? Kita kan pernah cerita dulu begini begitu, tapi mana dia? Nah, ditanyakan kepada Allah, ya Allah, mana kawan saya? Si Anu namanya. Ketika contoh misalnya kemarin saya contohkan ketika Bapak makan permen. Habis Bapak makan permen, ingat Bapak, ini biasanya yang sering bawa permen ini siapa? Isanu tuh. Mana dia? Bapak tanyakan kepada Allah. Kan hari Jumat Bapak selalu bertemu dengan Allah. Hari Jumat kan pasarnya kaum muslimin, kata Nabi SAW. Di pasar itu tidak pakai dinar, tidak pakai dirham, tidak dibayar pakai uang. Ngapain? Cuman diambil aja. Berebut mengambil. Terus ditanya sama sahabat, kalau berebut mengambil yang dapat banyak berarti dia akan bangga, dan dapat sedikit pasti dia akan sedih. Apa kata Nabi? Tidak ada di sana rasa iri dan dengki di surga itu. Malahan orang yang dapat banyak akan berkata, saya dapat banyak. Yang dapat sedikit berkata apa? Hebat kamu ya dapat banyak. Itu aja. Tak ada rasa. Kalau di sini gimana kira Pak? Dapat banyak, terus dapat sedikit. Apa kira komentar orang dapat sedikit? Oh itu dia tamak tuh, rakus tuh. Nah, di surga nggak begitu Pak, biasa aja. Enaknya makan itu apa Pak? Enaknya makan itu kalau berebut ya. Kalau nggak berebut, enak nggak Pak? Bapak makan sendirian. Ada rendang, ada dendeng, ada semua macam makanannya banyak. Tapi Bapak sendirian aja, tak ada istri, tak ada anak. Kira-kira gimana rasanya? Enak juga? Lain Bapak. Nggak enak Pak, mana ada enak? Enak tuh kalau kita makan sama, betul Pak ya? Sama-sama. Sedikit makanan itu kata Nabi berkah, kata Nabi. Kalau makanan berdua carilah teman yang ketiga. Makanan bertiga carilah teman keempat. Agar apa?
memperbanyak kawan makan itu Pak, apa Pak? Enak makan. Makanya Nabi Muhammad SAW tak pernah makan sendirian kecuali bersama-sama. Nabi itu tidak pernah makan sendirian Pak, selalu sama-sama. Ada makanan makan sama-sama. Begitu Nabi Muhammad. Bapak begitu tak? Atau Bapak ketika di pesantren, saya ingat dulu tuh kata pesantren, ada makanan dari kampung datang kiriman, habis itu malam-malam jam 10 kan orang tidur tuh, masuk ke selimut, makan di selimut. Apalah bunyi itu anak-anak pesantren dah ada begitu. Tapi di pesantren saya kebiasaan kalau orang begitu, selalu begitu pesantren Pak. Besok pagi lihat aja lah. Besok pagi itu ketika dia sekolah ya kan, ada kawannya tuh. Pak, permisi Pak, kemana? Mau air katanya. Dia masuk ke kamar, habis itu lemarinya Pak dibolak-balik Pak. Dibolak-balik lemari itu ada bercampur baju sama makanan. Nah, itu orang yang pelit begitu dulu azabnya sama kawan-kawannya. Nah, itu dulu di pesantren. Nah, jadi gitu kira Pak. Bapak sedang makan di surga, Bapak ingat siapa? Si Anu mana? Ditanya sama Allah. Apa kata Allah? Dia di neraka. Ya Allah, kami ini ingin cerita-cerita tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Tapi tak ada dia. Dia itu enak itu kalau cerita tentang dia. Apa kata Allah? Apa yang membuat kamu enak lagi? Kata Allah. Yang membuat kami enak kalau dia bersama kami di surga. Apa kata Allah? Angkatlah dia masuk bersamamu ke surga. Makanya itu yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara di dunia sampai di akhirat pun bersaudara. Begitu dia saling ingat. Makanya dulu saya pernah contohkan, nggak salah sama Bapak. Apa itu? Kalau seandainya Bapak hidup di atas dunia, titiplah budi kepada orang. Ada jemaah saya itu Pak, kalau kemana-mana Pak biasanya bawa apa? Tas kecil, isinya apa Pak? Permen. Isinya permen Pak ya. Setiap orang ketemu sama dia ditawarin permen. Ingat nggak Bapak nanti kalau Bapak yang dikasihnya? Kalau teman Bapak itu ingat nggak Bapak dia selalu mengasih permen? Ada ciri khas dia. Itu kalau seandainya Bapak bawa apa Pak? Permen. Kalau Bapak bawa kemana-mana nasi padang, setiap orang ketemu nasi padang. Mana yang sering? Orang makan permen atau makan nasi padang? Nasi padang lah kan. Itu ketemu semua orang Bapak kan luar biasa Pak ya. Atau kalau berat Pak bawa nasi padang, ini aja lah duit. Saya ketemu sama orang Bapak 10.000 kan enak gitu kan. Nah pokoknya carilah kawan yang baik. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan dekat dengan majelisku nanti, kata Rasulullah SAW, kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci pada majelisku tempat dudukku nanti di hari kiamat adalah orang yang buruk akhlaknya. Jadi cari kawan itu yang baik akhlaknya. Lanjut. Nabi ditanya tentang sebab paling banyak orang membuat orang masuk surga. Beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi itu kawan. Jadi kawan yang pertama akhlak yang baik itu 4 aja Pak. 4 akhlak Nabi itu pakai Pak. Jadi Bapak kalau cari kawan 4 akhlak Nabi itu dipakai. Apa itu Pak? Siddiq, jujur. Siddiq, amanah. Amanah. Orangnya amanah. Kemudian tabligh, suka menyampaikan. Kalau kita salah dikasih tahu, sampaikan kepada agama, kasih tahu. Kemudian patonah, cerdas. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Siddiq orangnya jujur. Jujur itu paling penting itu Pak. Paling penting jujur itu. Kemudian siddiq, amanah dia. Gimana cara amanah? Pak titipkan duit sama dia, habis itu berkurang atau berlebih. Kalau berlebih titipkan lagi. Kalau berkurang jangan. Ya kan? Amanah, lihat amanahnya. Kemudian apa? Tabligh, suka menyampaikan. Kalau kita salah dikasih tahu. Inna sadiq, bukanlah teman itu yusaddiquka yang membenarkan kamu terus, walakin nasadiq, akan tetapi teman itu apa? Kamu salah dia benarkan. Jadi kalau Bapak punya teman, kalau Bapak salah dibenarkannya. Kalau dia bukan dia diam aja. Kalau dia diam itu bukan teman tuh, menjerumuskan nanti masuk ke dalam neraka. Jadi kawan itu yang yang membenarkan kita kalau kita salah. Terus patonah, cerdas. 4 syarat itu Pak cari kawan tuh mantap banget ya Pak. Kalau dapat jujur. Kawannya yang jujur. Pernah dikatakan Pak ya,
Orang nggak jujur aja, penjahat yang nggak jujur aja butuh kawan jujur. Nah, jadi kawan yang jujur. Kalau dia suka bohong, apa kata Nabi SAW? Aku tak pernah bohong dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan bercanda. Kalau bercanda itu kan merasa bahwa bohong kita tuh gak masalah, Pak ya. Bercanda aja kan bohong. Karena orang ada juga, Pak, orang bercanda, isi candanya itu apa? Bohong. Dia cerita misalnya, dia cerita tentang apa? Cerita tentang hantu-hantu. Saya pernah juga melihat hantu-hantu itu. Mana ada orang melihat hantu? Kalau pernah ada orang melihat hantu, berarti dia hantu tuh. Karena tak akan mungkin orang hantu melihat tak akan mungkin orang yang tak berhantu melihat hantu. Hantu itu hanya bisa dilihat oleh hantu lah. Itulah bahasa. Pokok dia cerita yang macam-macam, segala macam. Itu Bapak jangan percaya lah itu. Ya pokoknya jujur lah. Jujur. Cari kawan tuh yang model tadi 4. Nah, makanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling mantap dijadikan kawan. Betul mana? Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi jadikan Nabi Muhammad itu kawan. Bagaimana caranya? Setiap ada masalah tanya sama Nabi. Ada masalah tanya sama Nabi. Cara menanyanya Bapak? Baca hadis Nabi. Ini hadis Nabi tentang orang yang berkawan ya Pak. 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Kemudian diantaranya Bapak rajulun. Betul? Rajulani tahabbani fillah. Seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki saling berkasih sayang karena Allah. Jadi kalau berteman itu karena Allah, bukan kan ada pepatah itu mengatakan, apa kata-kata orang-orang itu? Berteman itu bukan karena ada apanya, tapi apa? Apa adanya. Katanya begitu Pak ya? Bukan ada apanya. Maksudnya ada apanya itu, saya berteman sama dia gara-gara dia sekarang pejabat. Akhirnya berkawanlah sama dia. Mudah-mudahan nanti saya juga jadi pejabat. Bukan ada apanya, tapi Bapak apa adanya. Apa adanya itu maksudnya apa? Karena Allah. Jadi kalau Bapak berteman karena Allah, itu Bapak pertengahan itu. Bapak pertengahan. Ini habis Pak. Jadi kalau Bapak berteman karena Allah berarti pertengahan Bapak. Kalau dia salah, Bapak tak suka dengan kesalahannya. Yang Bapak benarkan kesalahannya. Kalau dia benar, Bapak sokong kebenarannya. Dan Bapak selalu berteman dengan dia. Kalau dia salah, Bapak tak mau berteman dengan dia. Kalau dia kembali kepada taat, Bapak berteman lagi dengannya. Kan berarti Bapak tengah-tengah Pak ya. Berteman bukan karena ta'assub apa tuh? Bukan karena fanatik suku. Saya berteman dengan fanatik suku. Kalau suku atau ras segala macam itu kan bisa jadi nanti apa Pak ya? Apa ya? Bisa jadi salah, betul Pak ya? Misalnya berteman gara-gara apanya? Pertemanan moge. Moge Pak tahu enggak? Motor gede. Kan motor gede itu ada dulu tuh, dia pukul orang kan? Kalau orang yang katanya berteman kepukul orang, Bapak ikut pukul juga kan? Kalau Bapak berteman sama dia kan? Itu kira-kira berteman baik atau enggak ada Pak? Bukan karena Allah itu. Berteman kalau bukan karena Allah suka salah. Tapi kalau berteman karena Allah, dia baik, Bapak berteman dengan dia. Dia tak baik, Bapak minggir, enggak mau berteman dengan dia, berpisah dengan dia. Kalau dia tobat, teman lagi dengan dia. Kira-kira orang yang berteman karena Allah dimaksudkan dalam Minhajul Qasidin adalah orang yang pertengahan. Dia mendukung kalau orang baik, dia tak mendukung kalau orang itu tak baik. Nah gitu. Jadi kalau berteman gara-gara berteman sesama komplek, bisa jadi komplek itu salah kalau enggak Pak? Bisa jadi. Berteman sesama hidungnya mancung. Teman hidungnya mancung, siapa hidungnya mancung? Teman. Yang pesek-pesek tak ikut. Kira-kira nanti membuli orang yang pesek tak Pak? Adalah begitu. Berteman karena komunitas mobil apalah, pokoknya sebutlah mobil-mobil itu. Tak boleh kita sebut merek. Berteman karena mobil ini, community ini, kira-kira mungkin salah kan nanti Pak? Mungkin salah. Atau nanti dia bikin acara organ tunggal, ikut juga Bapak, ya kan? Salah. Makanya berteman itu bukan karena mobil, bukan karena motor, bukan karena rumahnya tingkat 2, bukan karena rumahnya tingkat 1, bukan karena sekomplek, bukan itu. Berteman itu apa Pak? Karena Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi berteman itu karena iman kepada Allah dan bertakwa. Lanjut.
Cintaku pasti untuk orang-orang yang saling mencintai, kata Allah. Cintaku pasti untuk orang-orang yang saling memberi karena Allah. Cintaku pasti untuk orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Jadi Allah itu mencurahkan cintanya kalau Bapak mencintai orang yang mencintai Allah. Jadi Allah itu mencurahkan cinta. Ada hadis Nabi begini. Ada seseorang, dia jalan. Di perjalanan itu didatangkan oleh kepadanya malaikat. Ini hadisnya begitu. Didatangkan malaikat. Tanyakan kepada dia yang berjalan, wahai malaikat. Allah mengutus begitu. Malaikat itu berupa manusia. Tanyakan kepadanya, kemana kamu? Dia bilang, aku ke tempat kawanku. Untuk apa kamu ke sana? Apakah untuk hartanya atau untuk kamu mengambil manfaat darinya? Apa kata? Bukan. Aku ke sana karena aku ingin menjalin silaturahmi karena Allah, karena temanku itu adalah orang baik. Apa kata malaikat? Aku bersamamu sampai kau datang ke rumahnya dan aku bersamamu sampai kau pulang. Ditemani sama malaikat, Pak. Ditemani sama malaikat. Dan kata malaikat tadi, aku adalah malaikat dan aku dalam perjalanan sampai kamu sampai di sana dan balik pulang mencurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira makin jauh Bapak berjalan makin banyak enggak yang menyertai Bapak malaikat? Makin banyak. Makin banyak enggak dapat rahmat? Makin banyak. Makanya datang ke rumah kawan itu bukan karena sesuatu, tapi kenapa? Karena Allah. Kita datang ke rumah dia, kemudian menyenangkan hatinya. Itu Pak ya? Apa kata Nabi SAW? Dikatakan kawan itu adalah ketika dia datang ke rumah kawannya, kemudian rumahnya dikencingin. Paham nggak Bapak tuh bahasanya? Kalau berkawan tuh gimana caranya Pak? Datang ke rumahnya, habis datang ke rumahnya, Pak kencingi rumahnya. Maksudnya Bapak sampai masuk ke WC-nya, bukan Bapak kencing depan rumahnya terus Bapak pulang lagi. Itu jahat betul Bapak tuh. Nah, yang berkawan itu Bapak ke rumahnya, habis itu Bapak kencing di rumahnya. Artinya apa? Sampai Bapak buang air besar gara-gara sudah makan di rumahnya. Pemahaman juga begitu. Dah makan, dah minum, habis itu Bapak buang air. Sampai Bapak buang air di rumahnya itu berarti kawan tuh. Tapi kalau Bapak datang ke rumahnya hanya di depan pintu rumahnya aja, habis itu dia bilang apa? Saya tidak di rumah tamu bagi ini, pulang lagi. Alah, itu bukan kawan namanya itu. Kawan itu apa? Sampai Bapak makan dan minum di rumahnya, habis itu mules perut Bapak, habis itu kencing dan buang air besar di sana. Itu namanya kawan. Nah, itulah kira-kira datang ke rumahnya bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Kira-kira orang kaya jadi kawan Bapak enggak? Jadi. Orang miskin? Jadi juga. Kenapa? Karena Allah. Lanjut. Tali simpul iman paling kuat apa Pak? Tali simpul. Jadi iman itu Pak, dia bersimpul-simpul. Paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, ya, maaf. Hilang timbul ya. Ini mantap nih. Kadang-kadang hilang timbul tuh hilang pula konsep kita. Nah, Pak, jadi berkawan itu Pak, yang paling kuat itu apa Pak? Engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi begitu. Jadi, kan hilang dia. Apalagi saya mau sebut tadi itu? Kira begitulah Pak. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi iman itu simpul-simpulan Pak. Ada simpul-simpul Pak ya. Ada simpul-simpul. Yang paling kuat di hadis yang lain, yang paling kuat simpulnya itu adalah takwa kepada Allah. Bapak takwa. Kemudian kemudian kata Nabi di hadis yang lain, kemudian simpul iman itu banyak. Maksudnya dia Pak, misalnya gimana ya? Bapak ini contohnya lah iman. Jadi diikat-ikat dia Pak. Ada ikat ini. Makin banyak ikatannya Pak, makin kuat di imannya. Gimana tuh? Kira Bapak misalnya ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Buah-buahan tadi diikat sekali. Habis itu diikat 2 kali. Mana yang kuat? Diikat sekali atau diikat 2 kali? 2 kali lah, 3 kali, 4 kali. Jadi Bapak ini datang ke masjid ini dalam rangka mengikat iman. Paling ikat. Makin banyak ikatannya makin kuat terjaga iman tadi. Jadi Nabi mengatakan yang paling kuat ikatannya itu atau yang paling kuat betul adalah takwa. Tapi di antaranya ada, maka nanti suatu saat iman itu ikatannya itu akan terbuka satu persatu. Akan terbuka. Jadi mungkin takwa orang kurang, ibadahnya kurang, kan terbuka. Dan yang terakhir terbuka itu adalah persaudaraan.
Kalau hilang persaudaraan itu terbuka pula, terbuka imannya hilang habis. Makanya kata Umar bin Khattab, aku ini masih mau hidup di atas dunia karena 3 aja. Yang pertama, karena masih ada Al-Quran. Kalau ada masalah, aku cerita kepada Al-Quran. Yang kedua, karena ada sholat berjamaah. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah amalku tambah. Kalau sholat sendirian kan 1 derajat. Kalau berjamaah 7 derajat. Kemudian yang ketiga, karena ada kawan. Kalau tak ada kawan, tak enaklah hidup. Bapak ini berkawan enak hidup karena ada kawan. Kalau tak ada kawan gimana rasanya, Pak? Sempitlah hidup. Makanya ada pepatah itu mengatakan, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama lapang-lapang. Apa maksudnya? Duduk sendiri kok sempit? Sendiri memutuskan masalah. Kalau duduk bersama lapang-lapang. Lapang-lapang itu maksudnya apa? Masalah kita selesaikan bersama, enak. Maka kalau punya kawan banyak itu enak. Nah, lanjut. Memang kalau pertama kali ceramah ini kayak orang baru lagi ya, Pak ya. Menjajah-jajakin lagi ya. Ya. Nah, sifat-sifat yang disyaratkan pada orang yang Anda pilih berteman, hendaklah dia orang yang berakal, akhlaknya baik. Jadi saya sampaikan itu bukan fasik. Kalau saya tadi kan sampaikan 4 tidak fasik orangnya. Terus apa? Tidak ahli bid'ah. Ada nih dalam buku ini dijelaskan begini, Pak. Orang yang tak boleh Pak ajak berkawan. Orang yang tak boleh Pak ajak berkawan. Siapa dia? Ini kita cek lagi lah. Bukan ambisius terhadap dunia, itu orang yang tak boleh. Aneh. Saya tambahin lagi sama Bapak. Tapi saya tak tulis, tak salah. Gini, kata Imam Al-Ghazali, orang yang pertama yang tak boleh kalian jadikan kawan itu adalah orang kafir. Orang kafir Pak tak boleh jadikan kawan. Mungkin kalau saya hello mungkin boleh Pak ya. Saya hello, saya tidak melarang Bapak untuk mengasihi dia. Kalau Bapak berbuat baik kepada orang kafir, oke, tidak ada masalah. Karena Nabi Muhammad juga berbuat baik kepada orang kafir, orang Yahudi segala macam yang menghina dia, tetap dia berbuat baik, betul Pak ya. Tapi kalau Bapak jadikan kawan, maksudnya ini kawan itu bagaimana? Dia yang menasihati Bapak, nah itu Bapak yang curhat kepada dia. Nah, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kata Imam Ghazali, jangan jadikan kawan itu adalah orang kafir. Sebab nggak ngerti dia, nggak paham dia dengan apa yang ada. Ya kalau untuk dunianya berkawanlah Bapak, dengan muamalahnya silakanlah. Dengan muamalah dunia silakan. Tapi kalau untuk masalah akhirat jangan. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak boleh jadikan kawan itu adalah orang fasik. Dia tahu yang benar, muslim itu. Dia tahu yang benar, habis itu apa Pak? Habis itu tidak mau melakukan yang kebenaran itu. Nanti Bapak ikut-ikutan pula tuh nanti. Dia tahu sholat tapi dia nggak sholat. Nanti Bapak ikut pula nggak sholat nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang pelaku bid'ah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu jangan jadikan kawan. Nah, senada dengan ini. Hendaklah orangnya berakal. Jangan akhlaknya baik. Jangan orang fasik. Jangan pelaku bid'ah. Bukan ambisius terhadap dunia. Termasuk juga orang kafir jangan jadikan kawan. Sebab apa Pak? Nanti Bapak tergelincir kepada yang buruk. Jadi yang jadikan kawan itu adalah orang yang baik. Kalau say hello boleh nggak Pak? Say hello boleh. Semua orang say hello kita boleh. Say hello boleh lah. Tapi yang menjadikan kawan karib ini Pak, kita ingin curhat sama dia, betul Pak ya? Kita ingin minta duit sama dia, betul Pak ya? Bapak pernah nggak Pak cerita Imam Ahmad bin Hambal? Ia menceritakannya tetangganya. Kalau Bapak jadi begini bagus banget. Tetangganya ini menjual rumah. Ditulisnya dijual rumah ini seharga 100 dinar. 100 dinar itu banyaklah duitnya. Nah, karena 1 dinar itu kan 4 gram. Kalau 100 berarti 400 gram, sekitar 400 juta lah harganya. 100 dinar, masuk gitu. Terus ketika orang beli, ini duit 100 dinar saya mau beli. Apa kata dia? Enggak, harga rumah memang 100 dinar. Tapi kamu harus beli ke saya 200 dinar. Kok bisa 200 dinar? Kan harganya cuma 100. 200 dinar. Kamu tahu nggak di samping kanan saya ini siapa? Di samping kanan saya ini adalah teman yang baik. Namanya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Saya kalau tak ada duit, dia minjamin duit. Kalau saya sakit, dia yang jenguk saya sakit. Kalau saya tak ada makanan, dia yang kasih saya makanan. Kalau saya tak paham agama, dia yang tunjukin agama. Anak saya
ini main-main di luar, dia yang jagain, jadi sapam sekalian. Jadi dokter, jadi sapam, jadi tukang apa tuh? Semuanya lah jadi itu. Semua jadi. Inilah tetangga saya. Namanya siapa Pak? Ahmad bin Hambal. Maka saya jual kepadamu tetangga saya 100 dinar. Karena saya yakin bahwa kalau kamu cari di tempat yang lain, tak ada orang yang seperti ini jadi tetanggamu. Pemasok makanan. Makanya pemasok makanan kalau ada makan. Pemasok duit. Ada nggak punya tetangga begitu Pak? Kalau mau saya mau tinggal juga di situ dekat dia. Pemasok makanan, pemasok duit, pengajar anak, pengajar dirinya sendiri kalau dia salah. Kalau punya tetangga, makanya dikatakan Nabi SAW, hadis Nabi apa? Jar qabladdar. Kalau kalian mencari rumah itu, cuma dah terlewat Bapak. Kalau mencari rumah itu cari tetangganya dulu baru rumahnya. Nah, ya. Bukan apa dulu Pak. Misalnya kalau ingin mencari tempat tinggal itu ajak kawan yang baik-baik. Habis itu baru rumah. Makanya sekarang orang punya rumah gimana Pak? Wah, apa namanya itu? Menjual apa namanya itu? Dijualnya juga apa namanya itu? Komplek Islami. Kalau tinggal di sini wajib hafal Quran selama 5 tahun 30 juz. Oh, begitu juga. Habis itu apa? Wajib sholat berjamaah tiap hari bagi laki. Wajib puasa Senin Kamis. Kan begitu Pak ya? Oh, dijualnya begitu. Banyak juga orang yang beli. Pas ketika terbeli rumah itu tak ada orang yang sholat berjamaah. Berat juga ternyata. Ayo Pak, ada juga kan gitu Pak ya? Jualan. Dah lah Pak. Lanjut Pak. Hak-hak saudara Pak. Menunaikan hajatnya kalau menunaikan hajatnya. Hendaklah lisannya dijaga. Jadi kalau kita bersaudara, mulut kita dijaga, jangan sembarang bicara. Dulu Pak pernah ada Pak. Orang bersaudara itu kadang-kadang begitulah. Walaupun beriman pun kadang-kadang Pak. Kadang-kadang apa? Ada aja keles. Betul apa? Ini pernah cerita Abu Zar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Abu Zar ini kan dia penyamun dulu Pak, bekas perampok. Kalau Bilal ini kan bekas budak Pak. Tapi kan kalau perampok dengan budak kira-kira badannya sama-sama kuat nggak Pak? Sama-sama kuat lah. Orang pekerja keras ya. Habis itu Bilal sama Abu Zar ini punya kebun, berdekatan kebunnya. Bilal kebunnya di atas, Abu Zar kebunnya di bawah. Kebunnya di bawah Pak. Terus apa kata Abu Zar kepada Bilal yang kebunnya di bawah? Bilal, saya butuh air. Butuh air kan lewatnya dari atas ke bawah Pak ya. Saya butuh air. Bilal, turunkan air dari kebunmu biar ke kebun saya butuh air. Apa kata Bilal? Tunggu dulu, kebun saya belum sirami semuanya. Nantilah. Sekarang. Kata siapa? Namanya juga orang bekas ini, bekas perampok. Sekarang. Janganlah, nanti aja lah. Langsung omongan Abu Zar kasar Pak. Apa kata Abu Zar kepada Bilal? Hei budak hitam dari orang tua hitam. Hai budak, kamu orang hitam dari orang tua yang hitam. Sedih nggak kira Bilal digituin Pak? Sedih, walaupun betul Bilal itu adalah budak kulitnya hitam dari orang tua yang hitam, betul Pak. Tapi sedih dia. Kira-kira Bilal kalau nonjok Abu Zar bisa nggak Pak? Bisa lah, kamu sembarang ngomong aja kamu sakit hati saya kan gitu. Bisa nggak Pak? Tapi Bilal dia tidak begitu. Dia kadukan itu kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Bilal itu cengeng, pengadu, bukan begitu Pak. Ingin mencari apa Pak? Mencari solusi gimana nih hati saya terluka oleh perkataan siapa? Abu Zar. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Zar telah menyakiti saya dengan kata-kata kasarnya. Dia bilang apa? Saya budak dari orang yang hitam dan budak hitam dari orang yang hitam. Sakit hati saya, terluka hati saya. Apa kata Abu Rasulullah kepada Abu Zar? Abu Zar, betul kamu bicara seperti itu. Betul ya Rasulullah. Kemudian dan saya bersalah wahai Rasulullah, saya salah ngomong. Namanya juga perampok, bekas perampok, kadang-kadang ngomongannya gitu Pak. Selesai. Ya salah Rasulullah, saya minta maaf. Dan bukti saya minta maaf adalah, hai Bilal, kau ucapkan lagi lah ucapan yang kira-kira bisa melukai hati saya juga. Bilanglah saya perampok, kamu bekas perampok, pendosa segala macam. Kalau begitu. Apa kata Bilal? Aku tak akan mengucapkan itu. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Bilal? Bilal,
Betul engkau? Jangan kau ucapkan kata-kata kasar itu. Enggak diucapkannya. Terus Abu Zar merasa bersalah. Kemudian habis itu dia langsung apa Pak? Tiarap di tanah, telungkup di tanah. Kemudian dia berkata, ya Bilal, untuk apa tuh? Keseriusanku untuk minta maaf kepadamu, tolong kau injak kepalaku ini, karena kau lebih baik daripada aku. Kau lebih baik. Aku ngomong kasar sementara kau tidak ngomong kasar. Injak kepalaku ini, kan aku pantas untuk dapat injakan kepala itu. Apa kata Bilal? Aku tak mau injak. Karena dia sudah merasa bersalah. Habis itu Bilal pergi. Bilal pergi dikejarnya, injak Bilal. Tak mau. Kata Bilal, tak mau. Berhari-hari Bilal itu mengatur hatinya, Pak. Berhari-hari, Pak. Belum bisa dia maafkan. Bapak bisa nggak begitu, Pak? Kalau Bapak disakiti hati orang tuh kadang-kadang kan, kalau dalam keadaan kita itu lagi ini kan sakit juga tiba ya. Berhari-hari. Tapi Abu Zar tahu ceritanya. Abu Zar tahu Bilal kalau pergi kemana? Ke masjid pasti lewat jalan ini. Diintai terus Bilal. Bukan untuk ditonjok lagi, bukan. Diintai terus Bilal. Ketika Bilal udah dekat, dia langsung tiarap lagi, bilang kepada Bilal, Bilal, injak kepalaku sambil kau lewat, untuk aku minta maaf kepadamu. Apa kata Bilal? Tidak, aku tak akan menginjak. Berhari-hari begitu Pak. Ada cari 2 hari, 3 hari gitu ya. Terus hari ketiganya, kemudian apa kata Bilal? Injak Bilal kepalaku, Bilal, tak tahan aku. Tak enak hidupku, tak enak tidurku, tak enak makanku gara-gara kau tidak minta maaf. Gimana nanti aku di surga? Bisa nggak aku masuk gara-gara nanti salah kepadamu? Injaklah kepalaku Bilal, injaklah kepalaku. Kalau kau sayang kepadaku, bebaskan aku di dunia, biar aku tidak dapat siksaan di akhirat. Tolong Bilal. Bilal karena orangnya baik Pak ya, diangkatnya badan Abu Zar, kemudian dikatakan, kau temanku di dunia dan juga temanku di akhirat. Baru saling memaafkan. Kira-kira Bapak kalau bersalah seperti Abu Zar nggak? Bapak kalau salah seperti Abu Zar nggak? Langsung minta maaf. Kalau orang itu tak minta kasih maaf, Bapak apain? Langsung Pak tiarap ke tanah, tolong injak kepalaku. Bisa nggak Bapak begitu? Enggak kan? Kadang-kadang kan minta maaf kan sekedar itu aja. Pas Bapak, pas ketika hari Lebaran, maaf ya, itu doang. Tak sungguh-sungguh. Kalau minta maaf itu Pak sungguh. Gimana caranya Pak? Tiarap ke tanah, Dan bukan sekali 2 kali, tapi berapa Pak? Berkali-kali. Itu hanya omongan yang terlewat Pak. Yang omongan yang terucap. Bukan duitnya Bapak ambil. Udah kan? Kalau duitnya Pak ambil, balikkan duitnya lagi. Itu mana? Ini cuma omongan Pak. Begitu cara minta maaf. Dan yang memaafkan juga begitu. Jangan semena-mena. Habis itu maafkan, habis itu Pak injak-injak pula kepalanya. Jangan begitulah. Seperti Bapak, seperti Bilal. Jadi sahabat itu Pak begitulah mereka. Kalau salah mereka saling minta maaf dan memaafkan gitu. Bapak mau tanya-tanyalah. Itulah kira-kira berteman Pak. Memang berteman itu penting. Penting banget berteman itu Pak. Teman itu yang baik aja. Karena teman itu nanti akan mengajak masuk ke dalam surga. Carilah kawan-kawan yang kira-kira nanti ngajak apa. Bapak modal sedikit tidak ada masalah. Saya dulu kan punya kawan, Pak. Kawannya gimana Pak? Kalau setiap diajak makan mie segala macam itu Pak ya, mie bakso segala macam, selalu Bapak dia bilang apa? Tinggal dompet. Alah, sekali, 2 kali, 3 kali oke lah Pak ya. Kita yang bayarkan Pak. Kali keempatnya Pak marah saya lagi. Saya bilang apa? Jangan pakai penyakit lama saya bilang. Tinggalkan dompet kan, saya kan. Jangan pakai itu juga lagi, yang lain lah cerita lagi saya kan. Tapi saya tetap berteman sama dia Pak. Sampai ke Mesir saya berteman. Apa sebab Pak? Dia orang pintar. Dia orang taat. Kalau dia berdoa kepada Allah tuh pada begini dia doanya. Begitu dia doanya kepada Allah, taat betul Pak, taat betul. Dia orang pintar lagi. Saya butuh taatnya, saya butuh pintarnya. Tidak apa-apalah modal apa Pak? Modal bakso ya, tidak masalah. Apakah Bapak kalau punya kawan itu bermodal dengan kawan ada masalah Pak? Yang penting Bapak tahu nih orang surga nih. Saya punya kawan Pak, Pak di Padang Sumatera Barat itu. Namanya mirip sama saya. Namanya mirip. Tak sebut namanya mirip lah. Nah, April Hidayat, saya Roni Hidayat, di April Hidayat. Nah, Bapak disebut. Walaupun masuk YouTube tidak ada masalah.
Saya kalau melihat wajahnya itu Pak, melihat wajahnya belum ngomong lagi, melihat wajahnya itu Pak, udah hilang rasa masalah seluruhnya Pak. Karena dia orangnya ketawa ya. Senang aja bawaan dia itu Pak. Hafal Quran 30 juz, orang taat patuh, wah insyaallah. Tak ada neko-neko masalah hidup nih Pak. Kalau pas melihat dia Pak, langsung hilang masalah kita. Butuh Pak kawan seperti itu. Belum ngomong lagi ngelihat dia ya, udah hilang masalah. Yang ada kita banyak kawan atau banyak orang yang kita lihat, kalau melihat dia timbul masalah baru. Ah ini masalah ini. Melihat dia timbul masalah baru, masalah kan. Kalau bisa punya kawan tuh Pak, pas melihat dia Pak, hilang masalah kita itu. Karena ini kita kan banyak masalah ya, masalah dunia lah segala macam Pak ya. Dia tak ada dunia di hatinya, tak ada dunia di hatinya. Dan orang ini di depan matanya baik aja semuanya. Pas kalau cerita sama dia, kalau cerita kita tentang masalah kita kan, dia nasihatin sama dia. Kalau dia ngomong tuh nasihatin masalah dunia Pak, long rasanya dunia tuh Pak. Apalah dunia? Kan ada pepatah mengatakan, orang kalau sudah dekat dengan Allah jauh dunia. Tapi orang yang dekat dengan dunia jauh Allah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu Pak, makanya dunia jauh. Kalau kita cerita dengan dia Pak, termasuklah kita seperti orang yang dekat dengan Allah walaupun hanya sebentar itu aja. Habis itu datang lagi masalah. Kan sahabat kan begitu kalau di depan Nabi. Apa kata Abu Bakar Pak? Ya Rasulullah, kalau kami di hadapanmu seolah-olah surga itu dekat dan neraka itu dekat di mata kami. Surga itu dekat, kami minta agar surga itu kami masuki. Dan kami juga merasa dekat neraka itu, agar kami minta neraka itu biar jauh dari kami. Tapi ketika kami jauh dari engkau ya Rasulullah, surga itu jauh lagi, neraka itu jauh lagi. Maksudnya apa? Tak ingat surga, tak ingat neraka. Bagaimana ini Rasulullah? Munafik enggak kami? Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aba Bakrin. Sebentar sedikit Abu Bakar, tidak langsung begitu. Kata Rasulullah, langsung begitu. Kira-kira Bapak punya kawan enggak seperti itu? Kalau pas melihat dia, Bapak ingat surga dan neraka. Bapak diam aja. Berarti Bapak tak punya kawan, yakin saya. Saya aja pun tak punya yang seperti itu. Kalau Bapak punya seperti itu, Pak tolong Pak jaga baik-baik, Pak. Jaga baik-baik. Bermodal Bapak tak masalah. Modal Bapak misalnya mie ayam atau bakso segala macam, tak ada masalah. Modalilah, tak ada masalah. Asalkan nanti Bapak bebas nanti neraka. Gara-gara dia nanti yang ngajak Bapak. Begitu caranya. Tanyalah Pak. Nyalakan Pak Haji. Bapak dulu lah. Bapak dah lama dah tanya. Kalau Pak Haji dah sering. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Definisi beriman, kalau kita baca hadis Nabi itu kan, mahwal iman, kata Nabi. Dijawab sama Nabi apa? Antuk minu billahi wa rasulihi, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu wa tu'min apa tuh? Yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi. Jadi itu rukun iman aja dijawab ya. Orang beriman itu adalah orang yang percaya ada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Jadi orang yang beriman itu, lihatlah definisi orang beriman. Dia percaya kepada Allah walaupun dia tidak pernah melihat Allah, tapi dia ada. Dia tahu Allah itu yang mengatur alam semesta. Itu orang beriman. Nah, setelah itu apa? Dia percaya juga kepada malaikat. Malaikat itu ada sisi-sisi dia ada segala macam. Kalau dia berbuat jahat, malaikat akan jahat. Terus tidak membenarkan Al-Quran. Semua yang dalam Al-Quran dia betulkan. Tidak ada yang salah nih Al-Quran ini tidak betul nih. Tidak ada begitu. Semua Al-Quran betul. Kemudian percaya kepada Rasul, diikutinya Rasul Muhammad SAW. Percaya kepada hari akhirat. Nanti dia akan mati, terasa dalam hatinya saya akan mati nanti. Itu orang beriman. Kemudian percaya kepada takdir Allah baik dan buruk. Tak yang baik kepada dia dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Yang baik untuk menaikkan derajatnya biar dia mendapat syukur. Kemudian yang buruk biar dia introspeksi di diri dan dia bersabar, karena syukur dan sabar kedua-duanya masuk surga. Nah, dia percaya itu semuanya dari Allah. Itu prinsip beriman. Terus
Bercarilah kawan itu di masjid. Betul Pak, Nabi yang nyuruh Pak. Jadi kawan itu di masjid. Karena tak ada tempat lagi Pak cari kawan itu Pak kecuali hanya masjid. Kalau Pak cari kawan di kafe kira-kira gimana? Ini kan nggak ada barometer baik orang itu masjid gimana Pak? Kalau di lain-lain kira-kira bisa nggak barometer baik orang itu Pak? Nggak terlihat Pak. Serius nggak terlihat Pak. Bapak misalnya nih ngadakan apalah acara apalah kumpul-kumpul segala macam, terlihat nggak barometernya dia baik Pak? Nggak terlihat itu Pak. Dia kalau terlihat itu kalau di masjid, kalau di masjid terlihat. Walaupun mungkin ada juga sebagian orang yang datang ke masjid gara-gara sesuatu atau gara-gara dunia, ada Pak sebagian. Tapi secara umum baik, secara umum aja dulu Pak, secara umum baik. Habis itu Bapak carilah di antara jemaah yang banyak ini, cari kawan yang betul-betul ini ibadahnya mantap banget ya. Nampak semua Pak, doanya ya Allah ya Allah. Nampak semua Pak. Terus akhlaknya kalau ngomongnya ya Allah ini kawan saya, ini kawan saya. Bapak modalin tuh. Bapak modalin tuh. Misalnya Pak lihat kan sandalnya jelek, Bapak belikan sandal. Ini sandalnya tuh. Mungkin gitu caranya. Enggak langsung Bapak ya istilahnya ngambil hati orang tuh kan pelan-pelan Pak ya. Pelan-pelan. Ada Pak semua Pak itu. Itu di masjid. Kemudian kalau berteman itu Pak pasti ada masalah. Kalau masalahnya gara-gara akhirat, ini gara-gara akhirat nih Pak, berarti dia tidak beriman. Tapi kalau masalahnya dunia Pak, kalau masih masalah dunia Pak, itu dia masih beriman. Kalau masalah Bilal dengan siapa tadi, masalah akhirat atau masalah dunia Pak? Dunia itu. Kalau masih masalah dunia Pak, Bapak berebut dengan dia, berebut makanan ketika sarapan pagi misalnya. Bapak mau ngambil itu, dia mau ngambil itu juga. Kan berebut Bapak jadinya kan. Terus nggak enak hati Bapak, itu kan masalah dunia tuh. Nggak masalah tuh. Kalau masalah dunia Pak, orang beriman itu memang kalau masalah dunia itu ada aja Pak. Memang ada aja masalah dunia itu. Adanya masalah dunia. Bapak mau keluar, tahu-tahu diinjaknya sama Bapak, terinjak. Atau itu masalah dunia kan? Ada masalah. Tapi kalau masalah akhirat berarti nggak beriman dong. Dia bilangnya begini Pak, zakat itu nggak wajib. Bapak berkawan sama dia, habis itu dia bilang apa? Zakat itu tidak wajib. Itu bukan kawan Bapak tuh, Pak hindari aja lah itu. Pokoknya kalau masalah agama yang disinggungnya Pak, itu bukan kawan tuh Pak. Nah itulah kira-kira begitu Pak. Bisa nggak Pak bedakan itu Pak, masalah dunia dengan masalah akhirat Pak? Kalau masalah dunia yang masih disinggungnya kita, boleh nggak Pak? Boleh berkawannya lah terus sama dia masalah dunia kok. Dunia ini apalah gitu Pak ya. Walaupun memang agak cacat sedikit, akhlaknya cacat sedikit, tapi tak masalah betul. Yang masalah itu kalau masalah apa Pak? Begitu Bapak, kan termasuk istri Bapak kan kawan itu Pak, anak Bapak kan kawan itu Pak. Ya, kalau untuk masalah dunia kamu permasalahkan saya, tidak ada masalah. Ya, masalah dunia misalnya kan istri Bapak ngotot dia minta apa Pak? Minta apa? Minta baju baru, minta sandal baru, segala macam. Pusing Bapak mikirin itu kan masalah dunia baru tuh. Tidak apa-apa, tetap aja Pak menikah dengan dia, tidak masalah tuh. Memang juga perempuan kayak gitu. Sandalnya itu Pak, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis beda-beda semua. Itu kan perempuan. Contohnya, atau masih kawan tuh, kawan lah sama dia, tidak masalah tuh. Tapi kalau sudah macam-macam dimintanya Pak, apa macam-macam dimintanya? Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang, Bang, antarin saya ke pasar Bang. Oh ini lain pula nih, ini malah akhirat nih. Itu udah apa masalah kan. Nah, itulah contohnya Pak. Jadi orang beriman itu bermasalah Pak, betul Pak. Tapi masalahnya dunia Pak. Oh Pak Ustadz, gimana tuh cerita Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Itu masalah dunia. Itu kata siapa? Hasan anak Ali bin Abi Thalib. Ketika ayahku dan Abu Sufyan berselisih, di depan matanya akhirat, tak ada sedikit pun tergambar dunia. Muawiyah tidak ingin jabatan itu sebenarnya. Ali pun tak ingin jabatan itu sebenarnya. Tapi apa? Tapi masalah dunia aja. Masalah dunia itu apa? Siapa pembunuh Utsman? Masalahnya itu aja. Tolong jadikan masalahnya masalah mencari pembunuh sebenarnya, bukan masalah akhirat. Tak ada tersinggung sedikit pun dalam hati. Walaupun ada yang mati di antara kaum muslimin. Tapi yang mati di antara kaum muslimin contohnya Pak. Siapa yang mati? Ammar bin Yasir. Di kalangan siapa? Ali bin Abi Thalib. Zubair itu ketika Aisyah. Talha dan Zubair ketika Aisyah. Ini ketika apa? Ketika dengan Muawiyah itu kan Ammar di pihak Ali, Amr bin As di pihak Muawiyah kan gitu Pak ya. Meninggal Ammar, dibunuh.
Dan orang yang membunuh tadi mengambil pedangnya, kemudian diletakkan ke apa? Ke Muawiyah dan Amr bin As. Kedua orang ini menangis. Bukankah ini pedang Ammar? Kata orang yang bunuh, benar. Ini pedang Ammar. Aku yang bunuh. Ammar bin Yasir. Mereka menangis sudah. Demi Allah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Siapa yang membunuh Ammar dan dia mengambil pedangnya, katakan kepadanya, sampaikan, dia di neraka kekal selama-lamanya. Yang bunuh itu bukan sahabat, Pak, tapi di bawahnya, Pak. Orang munafik banyak betul ketika itu. Orang munafik banyak betul. Nah, zaman sekarang juga begitu. Zaman Nabi Muhammad, Pak, sepertiga orang munafik. Zaman Nabi Muhammad tuh, Pak, gurunya siapa, Pak? Nabi Muhammad. Makanya kita takut, Pak. Jangan-jangan kita munafik pula. Tanda orang munafik itu apa, Pak? Tidak mau sholat isya dan sholat subuh. Itu udah munafik tuh. Ada mulai itu. Tapi ada yang kecil, ada yang besar. Nah, mungkin kita ini yang kecil-kecil aja lah dulu. Yang besar-besar belum. Mudah-mudahan begitu, Pak. Nah, kira begitu, Pak. Jadi masalahnya kalau berteman itu, Pak, kalau masalah dunia, Pak, masalah dunia, Pak, tidak bermasalah. Nah, jadi permasalahkan betul tuh. Kadang-kadang orang itu yang salahnya, Pak. Masalah dunia dibesar-besarkan. Oh, dia dulu tuh ketika saya berebut makanan dia ambil duluan. Nah, itu tidak masalah itu, Pak. Masalah akhirat yang dipermasalahkan. Kalau dunia. Lagi Pak Haji ya, Pak Haji maaf Pak Haji, saya udah sibuk aja sendiri. Pak Haji silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kan mencontoh perilaku Rasulullah, Ya. baik yang 4 patokan. Tetapi kenyataannya kan di dalam masyarakat atau di dalam dunia kerja, orang itu dimusuhi karena nggak bisa diajak korupsi, ya, nggak bisa diajak. Walaupun bergaul itu cenderung orang menghindar, padahal kan ada rasa keinginan membaur dengan lingkungan, tetapi mereka sudah menyisihkan diri. Nah ini memang sih orang yang beriman kepada Allah kita cenderung nggak ketergantungan dengan dunia, maksudnya dengan alam sekitar, maksudnya sosial. Ini yang harus dibenahi yang mana? Apakah membentuk karakter orang-orang yang munafik, atau dia asik dengan dirinya sendiri sebagai orang yang mengikuti Rasulullah? Sih Pak, pembahasannya nanti setelah pembahasan teman ini ada pembahasannya uzlah namanya Pak. Uzlah itu mengasingkan diri atau berbaur dengan orang lain. Nanti kedua-duanya nanti timbang-timbang, nanti ada pembahasannya setelah ini, pembahasannya panjang. Tapi untuk saya jawab dari pertanyaan Bapak begini aja. Gini Pak, kalau Bapak punya teman seperti, ada kawan seperti itu, dia baik. Habis itu apa tuh? Apa Pak? Dimusuhi. Kalau Bapak punya teman seperti itu, Pak, tolong kasih tahu saya. Biar saya berteman sama dia. Itu serius Pak. Biar saya yang berteman sama dia. Serius. Karena orang ini betul-betul nih orang yang dimusuhi Pak ya. Orang yang dimusuhi dia baik, habis itu dimusuhi. Karena Nabi Muhammad juga dimusuhi. Ya, Pak. Terus pertanyaan Bapak berikutnya. Terus apakah dia harus menyendiri, kemudian dia bentuk dirinya sendiri kalaupun tak ada? Dalam kondisi-kondisi begitu nanti tambahannya ada. Ada kata Nabi SAW. Ada dua hadis nih. Kedua-duanya tolong lihat diri sendiri aja. Ada apa kata Nabi? Ada orang yang berteman, kemudian dia sabar dengan apa tuh? Dengan temannya itu. Sabar dia dengan temannya itu, tapi dia tidak membaur dengan kawannya, tapi dia sabar dan dia berusaha mencari celah agar orang ini menjadi baik. Itu lebih baik daripada dia sendirian. Jadi dia bergaul dengan orang banyak, orang yang baik tadi Pak ya, bergaul dengan orang banyak, habis itu dia tidak berbaur seperti ikan yang ada dalam laut. Ikan laut gimana Pak? Asin semua tapi dia manis, atau belut di dalam lumpur semua tapi belut tak kotor gitu contohnya. Dia tidak ikut, tapi dia mencari kesempatan untuk ngajak orang ini kepada kebaikan. Itu lebih baik dari kata Nabi daripada tidak
bergaul sama sekali. Karena kita butuh orang itu untuk sholat berjamaah, betul Pak? Enggak? Untuk berikan zakat dan infak kan butuh Pak ya. Kita butuh orang nggak Pak? Butuh lah. Maka berteman dengan orang yang tidak ada yang ideal. Kalau mencari ideal memang susah Pak ya. Ya berteman aja, berteman. Tapi tidak berbaur. Kalau ada orang korupsi, kamu aja lah, saya enggak. Kalau memang dia nggak bisa dinasihatin, gimana? Yaudah, kamu aja, saya enggak. Kamu aja. Nah gitu ya. Oh dipaksa, yaudah saya terima nanti saya sedekahkan. Gitu contohnya begitu. Ya gitulah kira-kira. Dari bapak-bapak dibuang pula di situ, susah pula nanti. Nah itu contohnya. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan seperti Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari itu adalah orang yang uzlah. Uzlah itu apa Pak? Mengasingkan diri. Mengasingkan diri Pak. Dia apa tuh namanya itu? Gak mau bergaul gitu. Sebab kalau dia bergaul dia takut bahwa imannya pun luntur. Habis itu dia keluar dari situ menyelamatkan imannya. Itu lebih baik juga daripada dia bergaul habis itu membaur. Nah, itu lihat kondisi orangnya masing-masing Pak. Kalau dia kuat teruslah seperti belut dalam lumpur. Tapi kalau dia tidak kuat Pak, keluarlah. Cari tempat bersemedi di gunung-gunung. Istilahnya bukan. Tapi ada syarat-syaratnya tertentu Pak. Orang yang seperti itu apa syarat tertentu? Dia tidak akan tergelincir kepada maksiat. Dia selalu menjaga ibadah, sholat dan ilmunya. Banyak tuh syarat-syaratnya orang yang mengasingkan diri itu Pak. Karena kata Nabi SAW, setan itu tidak mengambil kecuali domba yang sendirian. Nah ini bahaya kalau sendirian itu Pak. Bahaya sendirian itu. Tapi kalau dia yakin bahwa dengan sendirinya itu imannya tetap terjaga, boleh. Tapi kalau tak yakin dengan sendirinya itu dia tetap harus berbaur. Tapi harus sabar. Nah gitulah kira-kira Pak. Terima kasih Pak ya. Itu aja dulu Pak ya. Udah lewat jam 6. Pulang lagi Pak ya. Nah dah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ini keseharian Bapak dengan berteman ini Pak. Carilah teman yang baik Pak ya. Teman yang baik, yang betul-betul baik, yang kira-kira mengajak Bapak ke arah surga. Teman yang paling terdekat Bapak siapa? Anak dan istri. Itu tak mau Bapak lepaskan itu. Kemana-mana Bapak pasti itu serumah segala macam. Tolong Bapak perbaiki anak dan istri. Seperti perkataan siapa Pak? Nabi Allah kepada Nabi Nuh ketika Nuh mengatakan itu keluarga saya. Apa kata Allah? Itu bukan keluargamu. Bapak sampaikan juga kepada istri dan anak-anak. Nah, kalau kamu tak taat kepada aku, kepada ayah, kepada Allah, nah, nggak taat kamu, nah, nanti bisa jadi Allah berkata kepada ayah, nah, seketika ayah minta, itu keluarga saya. Apa kata Allah? Itu bukan keluargamu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Jangan anggap lagi keluarga. Makanya nak, sebelum Allah melarang ayah menganggap kamu keluarga, kan ini darah daging ayah sendiri. Tolong kau sholat nak, tolong kau puasanya. Berlomba-lombalah kita nak. Mana tahuan kau yang masuk surga, ayah neraka kau yang narik. Atau ayah masuk surga, kau yang neraka, ayah yang narik. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitulah kita pesankan kepada anak dan istri. Sebaik-baik orang itu adalah laki-laki yang baik. Ketika dia bangun malam, dibangunkan istrinya. Kalau dia tidak bangun, dipercikkannya air. Karena dia tidak mau istrinya dibakar oleh api neraka. Gitulah Pak. Pokoknya Bapak teman yang paling dekat Bapak siapa Pak? Anak dan istri. Jaga baik-baik. Itu tak bisa Pak. Kalau teman tetangga Bapak bisa tidak melihat. Tapi kalau istri dan anak pasti terlihat juga kan? Maka itu jaga baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.